Untuk kita melanjutkan pembelajaran kita tentang ekonomi Trika JSPD untuk sesi UAS ya. Nah, mungkin akan ada perbedaan sedikit ya dengan materi kita di paruh pertama, di mana kalau paruh pertama itu mungkin kita akan lebih banyak membaca, interpretasi, dan segala macam. Sebenarnya di paruh dua ini kita itu bakal lebih banyak bahas tentang metode-metodenya spesifiknya gitu. Jadi kita nguji bagaimana sih metode yang paling terbaik sih buat kita pakai buat regresi data gitu ya. Gue nggak akan bahas banyak-banyak buat review materi karena dikit aja. Jadi kita bakal bahas tentang summary point paruh 2, apa saja yang kalian pelajari. Sama gue kebetulan banget di semester kemarin itu, pas penghujung semester itu gue diberikan soal langsung yang tahun itu. Jadi yang nanti bakal gue bahas adalah soal yang gue kerjakan di semester lalu. Jadi nanti uh, lebih akurat lah harapannya ya. Dan FYI juga gue pas di paruh 2 itu gue alhamdulillah mendapatkan, kalau lihat kalian di sini UAS gue tuh dapat nilainya itu 100. Jadi ya insya Allah lah kalau kalian ngikutin dan mungkin kalian nyimak mungkin bisa menjawab uh, CSPD ini dengan baik gitu. Nah, gue juga ada di beberapa detail misalkan nanti kalau kalian nanti mau lihat materi-materi PPT yang referensi tambahan gitu atau mungkin malah contoh cheat sheet-nya malah nanti semuanya bakal gue cantumin di sini ya di link kuliah gue ini, link kuliah Torik Pandai ini, nanti kalian bisa cek langsung ke situ. Nah, mungkin tanpa panjang-panjang mungkin kita langsung aja yang masuk ke summary kita dulu. Nah, sebenarnya paruh dua itu belajar apa sih? Nah, kalau kemarin kita kan muter-muter ya di paruh pertama tuh kita tuh muter sekitaran tuh di sekitaran tipe data antara yang biner atau yang nominal atau dan juga definisi apakah kita menggunakan logit atau nggak profit. Nah, kalau ini kita bakal lebih banyak variasi. Yang pertama tuh kalau di sini kita lihat itu adalah Tobit dan Truncated Regression. Secara simpelnya nanti tuh kita bakal bahas tentang tipe regresi data itu yang untuk tipe data yang memang dia tersensor atau yang dia tidak lengkap gitu dalam konteks eh, apa penelitian gitu. Sama nanti juga bagaimana sih kita biar memastikan menghindari bias. Nanti kita bakal bahas tentang sample selection problem. Lebih tepatnya itu nanti Heckman model yang biasanya bakal dibahas di soal itu. Sama di sini tuh kita bakal nyinggung dikit sama difference in difference atau lebih tepatnya kuasi eksperimental. Walaupun mungkin ini kemungkinan nggak akan dibahas di soal UAS ya, lebih ke konsepnya aja karena di ID sendiri ini agak rumit. Sama yang paling banyak diuji itu adalah di panel data ini. Jadi nanti bakal kita bahas ada 3 metode sama uji tes bagaimana menentukan metode terbaik itu di ada 3 metode sama eh, kita tuh definisinya apa sih? Bagaimana cara kita bisa nentuin menghindari multikolonialitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas gitu ya. Nah, sebelum bahas itu, gue ingin ingatkan kembali ya bahwa kita harus bedain tipe data. Kalau kita data time series gitu, walaupun kayak nggak penting juga, tapi ini kadang banyak yang keliru pas kemarin gue lihat juga pas ngerjain soal itu di beberapa teman gue dan sebagainya, ini beberapa yang agak lupa gitu datanya. Nah, tapi kalau data time series itu kita lebih banyak fokus ke satu objeknya, sama kalau dia itu variasi waktunya banyak. Sama kalau cross section itu dia itu lebih banyak observasinya, tapi tahunnya itu dia nggak banyak. Dia misalkan kita kalau penelitian dengan data cross section, misalkan penelitian Bank Muamalat misalkan kinerjanya di tahun 2021 dengan bank lain itu seperti apa gitu kan misalkan. Sementara kalau data panel ini yang paling banyak sering digunakan tuh adalah gabungan dari beberapa observasi. Jadi misalkan kita mau penelitian waktu itu gue penelitian waktu itu tentang pariwisata gitu daerah gitu. Nah kita bandingkan eh, performa dari provinsi-provinsi 38 provinsi itu total sama tahun dengan range waktu yang sudah ditentukan. Jadi kinerja misalkan kinerja Papua tahun sekian tahun 2017, 2018, 2019, 2020 terus Jakarta 2017, 2018 dan seterusnya itu bakal kita jadi tolak ukur kita buat regresi gitu. Nah, ini buat intermezzo aja sih, jadi buat tipe data itu.
Nah, kita masuk dulu ya ke summary-nya kurang lebih nanti model Tobit dan truncated regression ini apa sih sebenarnya? Karena nanti bakal lebih banyak kita bermain di soal ya nanti. Tapi kalau model Tobit itu sebenarnya kita tuh definisinya paling pas itu sebenarnya kita gunakan regresi itu untuk data yang dibatasi atau sensor pada nilai tertentu seperti nol. Nah, contohnya apa? Misalkan kalau kita observasi data gitu, kita observasi expenditure household gitu, yang dia kan nggak jelas kan ya, dia paling mentok itu kan nominal itu kan nol, dia nggak mungkin ada nilai negatif gitu kan, sehingga dia itu lebih fokusnya itu ya, mainly fokusnya itu kita pakai jika data itu memiliki atas bawah atau atas, misalnya dibatasi di nol gitu. Nah itu kalau gitu, secara simpelnya kayak gitu ya. Dia memang secara data itu dia emang terbatas oleh intervalnya gitu. Dia nggak bisa bergerak di luar itu. Sementara kalau truncated regression ini beda. Secara simpel kalau misalkan kita ada data UMKM gitu misalkan eh, antara yang usaha mikro, ada yang kecil, ada yang menengah gitu misalkan. Terus kita misalkan dapat data yang mikro sama mikro kecil menengahnya itu cuma berdasarkan pendapatan di interval tertentu. Padahal kan ada beberapa data yang harusnya di bawah itu kan, misalkan pendapatan di bawah 100 juta gitu. Itu kan ada beberapa banyak datanya gitu. Sementara sama ada juga yang datanya di atas misalkan 5M gitu. Nah, itu kan berarti sebenarnya bisa bergerak, datanya bisa lebih luas daripada itu, tapi kita milih rentang waktu itu aja. Jadi otomatis kalau kita pakai maka itu ada potensi biasnya karena ada beberapa efek yang nggak tercapture. Sehingga kalau dari sini kita lihat kapan kita gunakan jika data hilang secara sistematis di luar rentang tertentu. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Nah, sama gimana caranya kalau biar seleksi sampel kita itu nggak bias. Ada yang kita tuh namanya pakai Heckman selection. Simpelnya tuh dia tuh pakai model dua tahap gitu ya. Misalkan kita belajar tentang studi tentang upah kerja, di mana dia hanya ada data pekerja yang tercatat. Nah, kita kan harus pahami ya bahwa dalam studi tentang upah kerja itu kan ada juga yang mereka tuh eh, definisi mereka yang pekerjaan tercatat itu kan sebenarnya ada juga yang nggak terkualifikasi dalam pekerjaan itu, tapi nggak diabaikan oleh data ini. Dimana kalau kita pakai OLS, maka efeknya itu kan akan bias, ada sample selection bias. Sehingga Heckman selection ini dia mengakali kekurangan tersebut dengan cara gimana? Pertama kita tuh menggunakan model problem untuk partisipasi. Terus kita tuh pakai tolak ukur yang namanya tuh eh, regresi linear rasio inverse Mills atau inverse Mills ratio, di mana kita tuh untuk mengakali eh, kita mengakui gitu bahwa ada limitasi dari data-data kita gitu, karena kita nggak bisa capture mereka yang nggak masuk dalam pekerjaan gitu. Sehingga kalau kita pakai jika memastikan bahwa sampel itu tidak acak karena seleksi partisipasi. Karena kan kalau lihat jelas ya, kalau upah pekerja kan mesti yang sampel itu kan nggak acak. Berarti dia emang sudah ditentukan, oh bahwa sampel itu memang mereka yang sudah terkualifikasi pekerjaan. Sementara yang lain kan Kak, ada juga yang harus kita masukkan gitu dalam data. Nah itu kayak gitu. Ini kurang lebih nanti kita lebih banyak main di soal sih nanti. Tapi kurang lebih kalian harus bisa capture lah gambaran besar kayak gimana. Nah, yang selanjutnya kita tuh nanti bakal main-main di panel data. Nah, kalau panel data itu secara garis besar tuh dia itu ada tiga metode. Yang pertama tuh adalah pooled least square. Sebenarnya yang lebih tepatnya pooled OLS sih sebenarnya. Yang kedua tuh fixed effect model, sama yang satu lagi tuh random effect model. Nah, pooled OLS ini sebenarnya kurang lebih metodenya kurang sama dengan metode OLS pada umumnya gitu. Di mana dia asumsinya itu semua variabel tuh kok efeknya konstan untuk semua individu dan waktu. Nah, tentu tapi dengan semua, misalkan kalau kita teliti provinsi gitu kan, misalkan ada efek-efek tersendiri kan, misalkan yang di luar yang nggak bisa di-capture variabel itu. Atau kita kemarin sebelumnya itu kita sebutkan sebagai latent variable gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa di-capture sama pooled least square ini. Sebenarnya jadi lebih banyak kekurangan dari metode ini sehingga in the end kebanyakan
akan lebih banyak kita menggunakan fixed effect model sama random effect model. Nah, bedanya apa dua itu? Kalau fixed effect model itu sama random effect model tuh kalau bisa gua sederhanakan tuh misalnya kayak gini. Kalau misalkan ada kita penelitian IPM gitu misalkan Indeks Pembangunan Manusia di provinsi gitu. Nah, tentu kan kalau kita pakai random effect model, maka kita mungkin like meneliti kayak misalkan foreign direct investment-nya, misalkan terus spending-nya, terus apa lagi, misalkan kualitas SDM-nya segala macam. Tapi dia kalau random effect model dia itu nganggep efeknya tuh nggak konstan gitu. Dia alias itu dia efeknya random. Jadi kayak misalkan kalau kita penelitian ya, kalau penelitian kita IPM tuh ada juga dia kan sebenarnya ada faktor-faktor yang lain. Misalkan kenapa IPM itu bisa maju? Ya karena juga dia secara awal dari fondasi awal itu dia secara sumber daya dia memang lebih bagus. Terus juga prioritas kebijakan pemerintah misalkan. Terus ada institusi pemerintahan. Nah kalau di random effect model itu dia dianggapnya acak dia nggak dia anggapnya bahwa dia itu nggak relevan bahkan dia dianggap itu error gitu nggak berkorelasi terhadap nanti perkembangan IPM ke depan sehingga kalau gitu maka best opsi terbaik kita adalah menggunakan fixed effect model di mana kita asumsikan bahwa nanti oh kita mengakali bahwa memang eh, misalkan dalam pembangunan IPM itu maka kualitas institusi kualitas SDM itu mempunyai pengaruh besar terhadap eh, IPM provinsi gitu. Latent variable-nya dianggap konstan gitu. Nah, kalau FVM itu dia nanti bakal pecah lagi nanti sebenarnya ada tiga. Yang pertama tuh ada least square dummy variable sama fixed effect biasa sama satu lagi tuh first difference itu. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Nah, ini kurang lebih ya eh, bagaimana sih kita nanti menguji mana metode yang terbaik nanti buat panel data itu. Nah, kita mulai dari misalkan dari paling basic banget kalau kita panel data itu berarti kita pakai estimasi pooled OLS. Nah, kita nanti harus bikin pertanyaannya, apakah ada efek individu atau heterogenitas? Ini seperti yang gue bilang tadi kalau misalkan kita penelitian IPM, maka misalkan kita eh, ada efek individu, misalkan kualitas institusi gitu kan. Nah, kalau berarti ada, maka kita kita tuh cara nguji kita gimana? Kita tuh bisa pakai ini, bisa pakai chow test sama LM test. Nah, bedanya apa? Kalau chow test ini dia itu perbandingan antara fixed effect sama pool OLS. Di mana H0-nya itu dia semua intercept itu sama, tidak ada fixed effect-nya. Sementara HA-nya itu adalah intercept berbeda ada fixed effect. Nah, kalau H0-nya ditolak, kalau di chow test itu, di mana p-value-nya itu lebih besar daripada alfanya, maka dia tuh artinya asumsinya tidak ada fixed effect. Artinya semua intercept itu sifatnya konstan atau sama. Maka kita berarti pakai metodenya Put WLS. Tapi kalau misalkan kita H0 ditolak, p-value-nya lebih kecil daripada alpha, maka dia berarti ada fixed effect. Maka kita mungkin bisa lanjut ke Hausman test. Atau juga nanti kita bisa pakai juga LM test, di mana dia random effect itu kita bandingkan antara efek dari random effect sama pool OLS. Dimana kalau tidak ada random effect atau ada random effect, kalau H0 ditolak, maka dia tidak ada random effect, sama H0 ditolak itu maka ada random effect. Nah, tiga sik dua siklus ini kalian pahami. Terus nanti kalau misalkan ternyata ada dugaan bahwa ada fixed effect, ada juga random effect, maka kita tempuh fase ketiga, yaitu Hausman test, yaitu fixed effect dan random effect. Dimana kalau misalkan H0 Hausman test itu ditolak, maka dia itu random effect-nya bersifat konsisten. Maka kita pilihnya random effect. Sementara kalau H0-nya ditolak, maka kita tuh artinya asumsinya bahwa random effect tidak konsisten. Sehingga kita pilih uh, fixed effect gitu. Nah, itu mungkin kalian bisa berarti bisa baca detailnya sendiri ya nanti.
udah gue berikan juga ke Kesma buat detail catatannya. Tapi ini nanti kalian harus mungkin kalian harus catat semua tiga tes ini dan pahami juga metode mana versus metode mana biar kalian tahu asumsinya sama hipotesisnya mungkin. Sehingga kalian biar nanti karena ini bakal di soal CSP itu bakal kalian putar-putar terus gitu di satu soal. Nah, mungkin kalau ada yang mau nanya langsung boleh silakan langsung ini ya, langsung chat aja atau enggak nanti langsung open mic aja ya. Nah, yang berikutnya kalau misalkan kita pakai fixed effect sebenarnya kalau fixed effect itu eh, kurang lebih harusnya pakai fixed effect itu juga dengan estimator itu. Tapi kadang ada juga perdebatan antara kita pakai least square dummy variable atau enggak first difference. Nah, kalau simpelnya gimana? Gini, misalkan kalau ini ya, bentar. Kalau misalkan first difference gitu. Nah, kita misalkan bandingkan efek efek apa kinerja bank gitu ya, misalkan antara 2020 sorry ini agak jelek 2020 dengan eh, misalkan 2026 gitu misalkan. Nah, kalau misalkan 2020 dan 2026 penelitian kita, kalau kita pakai first difference, maka kita tuh bakal cara kita nentuin efeknya itu adalah dengan cara kita nanti lihat eh, selisih dari nilai antar tahun. Jadi nanti kita bakal cek nanti misalkan antara 2020 dengan 2021 selisihnya berapa nanti misalkan terus nanti 2021 dengan 2022 selisihnya berapa 2022 2023 dan seterusnya itu bakal kita first difference itu kita cari selisihnya gitu. Sementara kalau first fixed effect ini tuh sebenarnya kita cari eh, kita tuh nggak perlu kita tuh istilahnya nentuin tuh dengan sejauh mana eh, nilai kinerja per tahun itu dengan kurang lebih deviasi atau rata-rata minnya dari keseluruhan data itu. Misalkan kita nih IPM misalkan total ini kita asumsi liar aja ya misalkan. Asumsi suatu provinsi itu rata-ratanya gitu ya dari data itu misalkan 2020 sampai 2026 itu misalkan apa ya? Oh, jangan ini deh. Misalkan tingkat tingkat employment misalkan rata-rata itu 72% gitu. Nah, kalau kita fix efek berarti 2020 2026 ini rata-ratanya ini. Nah, tapi kan cara ngitungnya efeknya gimana? Nanti kita bakal lihat nanti misalkan oh ternyata 2020 misalkan 69. Terus misalkan apa lagi? Eh oh misalkan pas 2025 ada dia efeknya nilai kinerjanya employmentnya 77% gitu misalkan. Nah, nanti kita nih hitung selisih dari atau deviasi dari rata-rata ini. Jadi kan misalkan kalau 72 kurang 69 gitu. Berarti dia ada selisih dia kinerjanya tuh dia efeknya turun -3 gitu. Sementara kalau misalkan kita di 2024 2005 misalkan ini nilai 77 berarti performanya dia lebih besar daripada rata-rata rata-rata total rentan waktu itunya. Jadi ada +5. Nah, itu kurang lebih buat eh, apa bedanya first difference sama fixed effect. Nah, kalau kemudian least square dummy variable itu apa? Sebenarnya kurang lebih sama ya. Kalau antara tiga metode ini, fixed effect, first difference, LSDV, ini dia sebenarnya subdivisi dari fixed effect itu. Tapi kalau LSDV, itu dia tuh pengakuan karakteristik itu dengan cara dia itu ada assign dummy variable gitu misalkan. Sama kayak tadi misalkan kita penelitian IPM gitu ya. Misalkan Jakarta desain
dummy variabel satu gitu. Terus misalkan apa lagi? Bali misalkan. Kita berikan dummy variabel satu. Terus apa lagi? Papua, terus Sumatera, Sumatera Utara misalkan. Kita semua masing-masing assign satu. Satu-satu kita kasih dummy variable masing-masing satu. Ini dalam rangka kita mengakali karakteristiknya. Tapi dia nggak tidak efisien. Karena apa? Karena kita harus assign satu-satu. eh Istilahnya nanti kalau komputasi, apalagi dalam data yang skalanya gede, itu akan sangat sulit sekali gitu untuk kita assign satu-satu dummy variabel itu. Jadi secara ini dia nggak lebih efisien. Jadi sebenarnya kalau di antara tiga variabel ini paling efisien yang mana? Sebenarnya paling efisien dan paling akurat itu adalah di fixed effect. Kalau SDV terlalu berat di komputasi, first difference itu eh dia tuh udahlah beda sama fixed effect. Sama yang kedua, dia kalau first difference itu nanti kemungkinan ada efek-efek yang dia tuh lebih seperti yang bilang di sini ya, dia tuh eh, lebih sensitif terhadap apa measurement error, sehingga tuh efeknya kelihatan lebih besar gitu, dan dia tidak bisa mengestimasi variabel yang konstan dalam waktu time invariant. Jadi gitu buat first difference, fixed effect sama LSTV. Nah, selain dari kalian nanti perlu ngakalin gitu ya, tiga metode tadi yang apa tadi, yang Chow test, LM test, Hausman test, yang kalian harus pahami juga adalah nanti kita ada tiga uji juga. Walaupun gue nggak tahu ya nanti soal kalian ada atau nggak. Karena terakhir kali pas soal nanti yang bakal kita bahas itu setahu gue nggak ada tes heteroskedastisitas atau korelasi multikolonialitas. Tapi yang jelas nanti kalian bisa pahamin ya kalau misalkan ya kalian heteroskedastisitas sudah akrab lah ya. Variasi error tidak konstan antara individu atau waktu. Terus yang atau korelasi di error pada periode berbeda berkorelasi. Biasanya serial, serial correlation pada dimensi waktu, terus multikolenialitas, variabel independen saling berkorelasi tinggi. Nah, nanti itu ada bakal tiga tes spesifik, di mana kalau heteroskedasticity itu nanti dia pakai wall test. Ntar kok gini ya. Dia pakai wall test, terus nanti kalau autokorelasi nanti kita ngeceknya pakai Wooldridge test. Sama ya nanti itu multikolenialitas ini sebenarnya nanti ada dua sebenarnya. Yang satu tuh eh, korelasi langsung, correlation test. Sama satu lagi itu variance inflation factor atau kita lebih akrabnya VIF. Nah, ini kurang lebih sama. eh Kalian udah paham lah ya kalau nyusun hipotesis bahwa misalkan kayak gini H0 homoskedastisitas, variance error konstan, terus HA misalkan heteroskedastisitas, variance error tidak konstan. Terus juga H0 kalau autokorelasi tidak ada autokorelasinya. No serial correlation. Sama kalau HA-nya ada autokorelasi. Sama kalau multikolonialitas ini eh, kalau heteroskedastisitas sama autokorelasi ini dia itu ngujinya dengan pakai chi-square. Sama itu juga nanti itu kalau nggak salah ada p-value-nya nanti kita juga pakai. Tapi kalau VIF ini beda karena dia nanti ngitungnya nanti nilai dari per variabel itu apakah dia nanti di atas 10 atau di bawahnya gitu. Nah, terus nanti kalau misalkan ada heteroskedastisitas autokorelasi gitu, nanti ditanya di soal misalkan, nah kalau gitu gimana caranya buat mengoreksi itu? Nah, karena kita buat pemula ya di cross section panel data ini, maka kalau dosen tuh kita nanti cukup pakai regresi robust untuk mengakui standar errornya itu nanti kayak gimana. Nanti gimana kurang lebih mana ya? Nah, ini gambaran kurang lebihnya ya, langsung di statanya nanti.
kalau yang gue bilang kalau autokorelasi itu nanti ada dua sebenarnya, yaitu satunya correlation test, di mana kita mastiin bahwa variabel yang bagus itu tidak ada korelasi di atas 0,75, berarti nggak ada masalah. Sih kan nggak ada masalah ya. Ya nggak ada. Sama ya, yang kedua tuh kita juga mastiin lalui VIF. Bahwa kita harus bisa mastiin rata-rata VIF itu di bawah 10. Jangankan di bawah 10, bahkan kalau misalkan di antara 5 sampai 10 tadi, kalau kalian sebut, apa kalian baca tadi kan, dia itu udah kurang lebih ada masalah moderat gitu. Jadi mastiin, tapi kita nggak terlalu banyak kompleks di situ karena kita masih awam. Jadi rata-rata VIF di bawah 100 itu, apa di bawah 10 ini udah basic requirement-nya gitu. Tapi yang penting-penting sebenarnya kalian nggak perlu ngapalin komennya ini juga, karena kan udah disebutin ya, auto correlation panel data, terus heteroscedasticity, berarti ini buat tes heteroscedasticity, ini buat auto korelasi, ini tes eh, korelasi sama VIF. Ini multikolenialitas ini, sorry sorry, salah ini. Ya tapi intinya itu ya. Nah, ini masih belum. Oh ya, dan terakhir. Nah, yang terakhir nanti bakal banyak disinggung di soal juga. Nanti kalian bakal nguji kualitas data di antara tiga model. Memang apa ya namanya? eh dari kualitas data itu nanti kan kalian kalau dengan berbagai tes tadi kan nanti bakal nentuin ya metode yang terbaik yang mana. Tapi nanti ada juga perbandingannya. Ya kita pakai perbandingan, tabel perbandingan ini, di mana tingkat bintang ini mencerminkan ini ya kualitas datanya. Semakin tinggi bintangnya gitu ya misalkan, maka dia semakin bagus, seperti yang diterangkan di sini nih, bahwa dia yang paling tinggi itu bintang 3 karena p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,01. Terus bintang 2 0,01, sama ya, bintang 1 tuh 0,05. Nah, ini kalian perlu simak juga karena nanti eh nggak bakal ditanya metode tesnya, tapi terkadang nanti kalian nanya implikasi dari perbedaan nilai di antara dua metode itu gimana, eh, implikasinya gitu, bahwa efeknya gimana, best way regresinya gitu. Sama nanti sebenarnya nanti ada jalur, ada cara jalan tengah ya. Nah tadi kalau kalian tadi udah akrabnya tadi sama apa tadi, pooled OLS, sama yang tadi fixed effect, sama yang ketiga tadi random effect. Nah sebenarnya nanti ya di antara, kalau PLS ini kita bisa kurang lebih hampir ignore lah, kurang lebih. Tapi nanti RE ini kurang lebih ada compromise-nya. Compromise di antara dua metode, yaitu namanya itu correlated random effect. Jadi dia ngakuin gabungin apa ngakuin efek dari latent variable, tapi dia juga ngakuin bahwa mungkin ada kemungkinan bahwa dia itu tidak konstan gitu, alias bagian dari error gitu loh. Jadi gitu. Ada yang mau ditanyain? Ini slide-nya udah sih. Oke, kalau gitu, kalau udah nggak ada yang nanya, kita bisa pindah ke soal ya. Nah, nah ini soal yang gue kerjain di semester lalu. Ini persis soal yang gue kerjain semester lalu. Dan kita tuh waktu itu ada 4 soal waktu itu. Wajib dikerjakan semua. Dan gue juga udah bikin kunci jawaban ya. Nah, pastiin kalian jangan pernah lupa ya buat masukin di cheat sheet kalian tentang cara baca ini. Karena kalian kalau nggak kayak gini kadang lupa cara bacanya gimana. Antara yang modelnya level-level, lock level, level lock, lock lock, jangan sampai lupa itu. Nah, kita bisa pindah ke soalnya.
Yang pertama tuh dari soal satu. Nah, seorang mahasiswa, kita baca ya, sedang melakukan studi mengenai korelasi antara keberadaan restriksi perdagangan internasional terhadap forma perusahaan di Indonesia pada tahun 2015. Em, NTM ini kalau kita simpelnya itu kayak ibaratnya di Indonesia ini kan ada standar nasional Indonesia, ada juga sertifikasi halal di beberapa produk sebagainya. Intinya kan negara-negara punya standar itu sendiri kan yang harus dipenuhi negara itu. Nah, itu contoh dari NTM itu. Nah, setelah melakukan konsultasi dan minta data kepada seorang ekonom, mahasiswa tersebut akhirnya hanya memperoleh data UMKM yang merupakan bagian dari data industri besar dan sedang di Indonesia. Nah, data UMKM ini berisi perusahaan yang memiliki penjualan lebih kecil atau sama dengan 5 miliar. Mahasiswa itu, nah ini di garis piringin ya, tidak memiliki informasi mengenai perusahaan dengan penjualan di atas 5 miliar rupiah. Nah, dia regresi tuh pakai estimasi OLS biasa aja dengan data UMKM itu sebagai berikut. Dengan kita ada tabel di sini ya. Di mana logaritma natural sales ini adalah natural logaritma dari penjualan perusahaan. Land labor, natural logaritma dari jumlah tenaga kerja, land material dari jumlah material yang dipakai, sama NTM ini karena dia mm, apa? Dia bukan angka ya. Jadi dia pakai dummy variable. Dimana kalau satu berarti ada NTM-nya di sektor itu, sementara nol itu nggak ada NTM-nya. Nah, dengan kita informasi yang tadi, kita ada pertanyaan nih. Dengan menggunakan hasil estimasi ini, jelaskan korelasi antara NTM dan penjualan perusahaan. Berarti kita bacanya dari sini, dari tabel yang ini dulu. Karena kita nggak bahas tentang WLS-nya gimana. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa, sorry, bentar, ini gimana sih koin ini? Sorry ya. Nah, kita bisa lihat dari sini, gue udah bikin jawabannya juga, bahwa berdasarkan hasil estimasi OLS, koefisien variabel NTM itu, kalau kita tentukan di sini adalah minus 0,139. Dan dia itu, kalau kita lihat p-value-nya, dia itu signifikan secara statistik pada tingkat 1%, karena p-value-nya dia 0,00. Sehingga hal ini itu menunjukkan bahwa keberadaan non-tariff measure ini berkorelasi negatif terhadap penjualan perusahaan UMKM di Indonesia tahun 2015. Artinya gimana tuh? Karena variabel dependen berbentuk logaritma natural penjualan dan NTM itu merupakan variabel dummy, maka interpretasinya adalah perusahaan yang berada pada sektor dengan NTM cenderung memiliki tingkat penjualan lebih rendah dibandingkan perusahaan yang di mana sektor itu nggak ada non-tariff measures. Di mana bahkan dia, karena kita baca dari sininya, koefisiennya bahkan bisa menurunkan penjualan sebesar mendekati 13,99%. Gede juga gitu, 13,99%. Di mana artinya adanya restriksi perdagangan internasional dalam bentuk NTM berkorelasi dengan penurunan performa penjualan UMKM. Atau simpelnya kalian tulis saja deh bahwa apabila terdapat NTM pada sektor itu, maka memiliki kecenderungan untuk penjualan yang lebih rendah sebesar 13,99%. Itu harusnya udah dibenerin. Jawabannya udah bener gitu. Nah, sama yang kedua, apakah strategi estimasi OLS dengan menggunakan data UMKM ini akan menghasilkan dugaan hubungan korelasi antara NTM dan sales yang unbiased? Jelaskan. Nah, ini sebenarnya berkaitan erat sama tadi, yang tadi digaris miringin, bahwa mahasiswa itu tidak memiliki informasi mengenai perusahaan dengan penjualan di atas 5 miliar rupiah. Di mana sebenarnya ini bukan kemungkinan lagi. Sebenarnya hampir dipastikan malah bahwa estimasi itu mengalami sample selection bias atau truncated sample bias, di mana ada beberapa data yang nggak diinclude. Kenapa? Karena alasannya hanya hanya memiliki data perusahaan dengan penjualan yang di bawah atau sama dengan 5 miliar UMKM-nya. Sementara yang di atas itu nggak ada. Tidak ada observasi perusahaan dengan penjualan 5 miliar. Sehingga sampel itu tidak diambil secara acak dari seluruh populasi perusahaan industri, melainkan sudah terpotong berdasarkan variabel penjualan. Padahal apa?
variabel dependennya itu yang dipertanyakan kan apa logaritma natural sales-nya, tapi data penjualannya nggak lengkap gitu kan. Sehingga sampel dipilih berdasarkan nilai penjualan itu sendiri, maka distribusi error menjadi tidak random dan asumsi OLS mungkin tidak terpenuhi. Selain itu juga bahwa keberadaan NTM itu bisa mengaruhi peluang perusahaan untuk tumbuh menjadi perusahaan besar. Kalau misalkan ada beberapa UMKM, misalkan untuk perusahaan gitu, yang dia memang dapat secara efisien memenuhi NTM, maka dia bisa eh, lebih ini juga bisa bisa lebih besar juga dan bahkan mungkin malah justru mendominasi mereka-mereka yang kecil itu yang nggak bisa bertahan gitu. Sehingga iya, jika perusahaan yang mampu bertahan dari NTM justru lebih produktif dan masuk kategori penjualan di atas 5 miliar, tapi tidak masuk sampel. Nah, maka estimasi hubungan NTM terhadap sales pada sampel UMKM itu menjadi bias. Ya, ini kurang lebih artinya nggak lengkap gitu artinya. Nggak mencerminkan pengaruh sebenarnya pada seluruh industri. Nah, karena kekurangan pada OLS itu, maka kemudian dia ini, si mahasiswa ini, dia melakukan truncated regression yang kita singgung tadi di awal review dengan hasil estimasi sebagai berikut. Ada hasil truncated-nya di mana kita dijelaskan habis itu gimana hasil estimasi di atas, jelaskan korelasi antara NTM dan penjualan di atas. Nah, di sini kan kelihatan ya bahwa efeknya itu lebih gede. Dia 0, minus 0,2644 dan dia signifikan. Nah, karena variabel dependennya itu ini, dia itu karena dia tadi kita pakai truncated regression, maka kita mengcontain eh, atau mengakui gitu ya kekurangan dari data kita, sehingga justru dalam konteks UMKM malah justru itu eh, efeknya lebih besar gitu daripada hasil OLS sebelumnya. Karena kita di sini dapat 2,644. Sementara kalau tadi OLS cuma 13,99% saja. Ini berarti bahwa ada beberapa efek yang memang diturunkan dari beberapa perusahaan besar itu. Sebenarnya kita benar-benar capture gitu UMKM di sini tuh 2,644%. Jadi benar-benar signifikan. Artinya setelah memperhitungkan fakta bahwa data hanya mencakup perusahaan dengan penjualan di bawah 5 miliar, dampak negatif NTM itu lebih terlihat lebih besar dibanding hasil OLS sebelumnya. Nah, kemudian apakah truncated regression ini estimatornya unbiased? Secara konsep dan seharusnya dia harusnya lebih tepat dibanding OLS. Karena kan tadi kita mengakui ya, bahwa data yang digunakan tuh ada truncation, ada yang dipotong gitu aslinya. Karena seluruh perusahaan yang di atas 5 miliar itu nggak masuk sampel. Dimana kondisi seperti ini OLS biasanya jadi bias. Nah, karena itu, truncated regression itu secara khusus dirancang untuk memperhitungkan bahwa observasi hanya tersedia sampai batas tertentu, ada upper limitnya. Dengan memperbaiki estimasi likelihood, dengan mempertimbangkan probabilitas observasi masuk ke dalam sampel, sehingga estimasi parameter itu tidak lagi mengabaikan proses seleksi data. Sehingga harusnya lebih tepat selama asumsi yang terpenuhi, yaitu spesifikasi modelnya benar, terus errornya terdistribusi normal, sama mekanisme truncation atau data yang kita obtain itu memang sesuai dengan requirement dari kita untuk melakukan regression dengan model truncated gitu. Itu kurang lebihnya kayak gitu. Nah, terus ada lagi soal lagi. Ini masih soal satu ya, emang lumayan banyak ini. Selain mendapatkan data UMKM berdasarkan penjualan, mahasiswa tersebut juga memperoleh data UMKM dengan menggunakan definisi jumlah tenaga kerja. Data UMKM tambahan ini berisi perusahaan dengan jumlah tenaga kerja lebih kecil dari 100 orang. Dengan dia menghasilkan regresi yang sebagai berikut. Nah, apakah estimasi OLS yang digunakan data UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja akan menghasilkan dugaan hubungan korelasi antara NTM dan sales yang unbiased? Jelaskan dengan mengacu pada asumsi utama dalam regresi OLS yang diperlukan agar dugaan korelasi ini menjadi unbiased. Sebenarnya kurang lebih lebih mungkin menghasilkan estimator yang unbiased dibanding sebelumnya. Kenapa?
Karena kan kalian tahu ya, kalau kalian regresi atau kalian nentuin model, maka kalau ibaratnya model tuh misalkan ada yang underfitting, maka kita harus nambah variabel lagi kan buat penjelasan ya. Nah, dengan dia nambahin variabel penjelas uh, len- dengan apa? Dengan jumlah tenaga kerja ini, maka dia akan membantu uh, un- buat reducing efek dari bias yang ada di regresi sebelumnya. Di mana disebutkan di sini bahwa kasus pertama itu sampel dipilih berdasarkan penjualan, padahal variabel dependen dalam regresi itu adalah logaritma natural sales. Hal ini menimbulkan truncation langsung pada variabel dependent sehingga outliers menjadi bias. Nah, pada kasus ini sampel dipilih berdasarkan jumlah tenaga kerja, di mana artinya ada kontrolnya, ada variabel kontrolnya. Dia nggak secara direct gitu, berdasarkan penjualan secara langsung kayak gitu. Dan juga karena dia nggak fokus juga langsung ke salesnya. Nah, karena seleksi sampel tidak dilakukan berdasarkan variabel dependent, maka masalah truncation ini jadi lebih kecil. Asalkan memang error dalam itu tidak boleh berkorelasi dengan variabel independen. Tapi tetap aja sebenarnya eh kayak bisa juga jawabnya juga bahwa mungkin ada kemungkinan juga bahwa tetap ada sample selection bias karena balik lagi dia sebutkan bahwa jumlah tenaga kerja lebih kecil dari 100 orang. Berarti ada problem lagi dong. Perusahaan yang lebih produktif untuk memberitakan lebih banyak tenaga kerja dan juga memiliki jual lebih tinggi. Terus juga perusahaan besar dengan pekerjaan yang lebih dari 100 orang dia nggak masuk sampel. Sehingga sama aja sebenarnya kurang lebih masalahnya. Sampel itu tidak lagi merepresentasikan populasi seluruh perusahaan industri. Sehingga jadi bias lagi. Tapi kalau dibandingkan tadi, mungkin lebih tepat jawabannya adalah lebih less bias gitu. Kurang nggak terlalu bias seperti sebelumnya. Karena itu kalau sales langsung diukur dengan penjualan itu kan langsung direct gitu. Sebenarnya kalau ini ada variabel kontrolnya yaitu di jumlah tenaga kerja. Walaupun tetap sample selection bias ini kemungkinan lebih rendah terjadi gitu. Oke, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut aja ke berikutnya. Nah, yang ini ada soal kedua. Nah, di sini soal kedua itu Anda sedang hadir pada sidang seminar hasil skripsi rekan seangkatan Anda. Rekan Anda itu bermaksud mengestimasi pengaruh pendidikan terhadap upah daripada perempuan di Indonesia. Dengan hasil berikut di data Stata, nah dalam sesi tanya jawab, nama Anda dipanggil oleh reviewer untuk memberikan komentar terkait dengan bias dalam OLS. Kritik apa yang dapat Anda sampaikan sama implikasi apa yang akan terjadi dari hasil regresi teman Anda. Nah, yang paling jelas kalau kayak gini, karena dia kan terhadap upah pada perempuan Indonesia, maka keywordnya ini upah pada perempuan. Berarti dia apa? Cuman memperhitungkan faktor tertentu saja kan berarti. Jadi ada kemungkinan adanya omitted variable bias dan endogeneity. Tapi ada juga sebenarnya pada variabel pendidikan juga. Nah, dia kan model yang digunakan ini ya. Dia pakai LWH, dia LWH ini buat variabel dependennya, terus expert key dia ini apa namanya? X1, X2, X3-nya di mana dia berupaya mengestimasi pengaruh pendidikan terhadap upah perempuan. Namun terdapat banyak faktor lain yang juga mempengaruhi upah tapi tidak dimasukkan dalam model. Misalkan kemampuan individunya, terus belum lagi kualitas sekolah, terus juga motivasi, koneksi sosial, lokasi kerja, sektor pekerjaan, jam kerja, dan pengalaman non formal. Nah, ini kan juga kurang lebih related ya dalam kondisi Indonesia misalkan di mana kita beda provinsi, tentu juga prospek kerja kita kan lebih menipis gitu kan. Upah juga berbeda-beda. Nah, sehingga masalahnya faktor-faktor tersebut kemungkinan berkorelasi dengan pendidikan. Contohnya individu dengan ability tinggi, maka dia akan cenderung menempuh pendidikan lebih lama. Dan dia akan dengan begitu maka dia sekaligus memperoleh upah lebih tinggi. Sehingga akibatnya variabel pendidikan itu menjadi berkorelasi dengan error term, ada korelasinya, padahal harusnya itu ada unbiased-nya. Sehingga asumsi ini itu dilanggar dalam
jadi bias gitu dan nggak konsisten OLS-nya. Ini masuk oke. Oh, terus ada juga kita bahas tentang implikasi ya. Sebenarnya kalau yang paling jelas, sebenarnya kalau implikasi ini berarti dia yang paling ini tuh di education ya. Oh ini istilahnya dia terlalu simplikasi sih sebenarnya variabelnya. Dia cuma education doang, padahal sebenarnya ada banyak faktor. Nah, misalkan gitu ya, ingat yang kita kita bahas tadi, jangan lupa kita cara baca di sini, model interpretasi ini. Di mana berarti multiplikasi dalam hasil regresi koefisien edukasi itu sebesar mana tadi 0,107 menunjukkan bahwa tambahan satu pendidikan diasosiasikan dengan kenaikan upah sekitar 10,7%. Namun karena ada kemungkinan terdapat omitted variable bias, ada beberapa variabel yang kurang dimasukin, maka koefisien ini belum tentu mencerminkan causal efek pendidikan terhadap upah. Di mana bisa aja misalkan kita ada overestimate pengaruh pendidikan gitu. Apabila ability yang tinggi ikut terhitung sebagai efek pendidikan. Atau juga ada underestimate gitu jika terdapat faktor lain yang bekerja sebaliknya. Artinya hasil regresi teman tersebut lebih diinterpretasikan sebagai korelasi antara pendidikan dan upah, bukan bukti bahwa pendidikan menyebabkan kenaikan upah sebesar 10,7%. Karena ini kan direct ya. Dia dikit banget atau kalau bisa dibilang underfitting lah modelnya gitu. Sehingga aplikasi kebijakannya juga menjadi hati-hati jika pemerintah menggunakan hasil ini secara langsung untuk menunjukkan dan bahwa peningkatan pendidikan pasti meningkatkan upah sebesar 10,7%, maka kebijakan bisa misleading karena sebagian efek mungkin berasal dari faktor yang tidak terobservasi. Nah, sehingga gimana caranya kita solusi itu? Nah, kita bisa tempuh gitu cara pakainya. Nih, teman kita gitu ya, teman Anda, dia itu pakai regresi berikut. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada Heckman, ada Mills, berarti dia pakai Heckman Selection Model. Dan ini inverse mix ratio di sini. Menurut Anda, menurut Anda, strategi apa yang dilakukan oleh teman Anda tersebut? Jelaskan jawaban Anda. Di mana ini ada tambahan lagi, ada variabel kids LT6. Variabel yang jelasin apakah seorang perempuan memiliki anak usia di bawah 6 tahun. Dia pakai Heckman Selection Model untuk mengatasi masalah sample selection bias. Karena terlihat di perintahnya, Heckman, LWH, Eduk, sama two step dan sebagainya. Di mana dia digunakan, kenapa kita pakai Heckman ini? Karena strategi itu digunakan karena data upah LWH itu kemungkinan hanya terobservasi untuk perempuan yang bekerja. Yang gue bilang tadi, ada beberapa data yang saya melihat kepotong, sehingga artinya sampel upah tidak dipilih secara random dari seluruh populasi perempuan. Masalahnya, keputusan seorang perempuan untuk bekerja itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, ada latent variabelnya gitu. Variabel tersembunyinya, dan faktor tersebut juga mungkin berkaitan dengan tingkat upah. Ya misalkan anak kecil, ya jelas ya, em, lebih kecil kemungkinan untuk bekerja, sementara karakteristik yang mempengaruhi keputusan bekerja juga bisa mempengaruhi upah potensial. Nah, sebenarnya kan nggak usah panjang-panjang banget kayak gini ya, tapi buat lebih rincinya. Jadi intinya kalau dalam model Heckman ini dia pakai dua fase sebenarnya. Dia pakai dia ada pakai dua equation. Pertama outcome equationnya yang kita akrab tadi, LWH tadi, regresi biasa, sama selection equation. Kita buat yang nentuin seleksi apa model yang kita pakai buat menseleksi para pekerja itu, para pekerja perempuan itu. Jadi ada dua variabel itu. Di mana variabel kids LT6 ini dia pakai eh buat mengakali sesuatu efek gitu. Karakteristik bahwa dia tuh bukan bagian dari sampel yang kita incar gitu. Negatif dan signifikan, iya benar 0,495 negatif dan signifikan menunjukkan bahwa perempuan dengan anak kecil cenderung lebih kecil kemungkinan bekerja. Oke. Kita lanjut yang C-nya. Dia jelaskan tahapan-tahapan dan asumsi yang dibutuhkan dalam pendekatan strategi Heckman. Nah, sebenarnya tadi udah kurang lebih tadi kita udah bahas tadi ada dua basicnya. Yang pertama adalah selection equationnya kita untuk bikin model sampelnya untuk menyeleksi sampel. Kalau kita ibaratnya nyaring lah gitu.
model buat nyaring tuh, nyaring sampel itu biar kita tuh lebih akurat datanya itu, sama memang nggak ada yang kita lewatkan datanya, sehingga dengan model itu kita bangun inverse mix ratio atau lambda kalau kita lebih tepat nyebutnya. Terus kita pakai outcome equation-nya. Dengan kita IMR itu kita bisa pakai buat regresi upah yang ada dengan pakai outcome equation. Dengan dengan selection equation itu kita koreksi bias akibat seleksi sampel sehingga outcome equation itu jauh lebih akurat. Nah, asumsi utamanya mungkin bisa kalian, nah ini kalian bisa juga harus tulis sih. Asumsi utama Heckman ini juga wajib kalian tulis nanti bisa. Bentar ya. Nah, asumsi utama Heckman ini yang pertama bahwa error term itu berdistribusi normal bivariat antara eh, persamaan selection equation sama outcome equationnya. Sama kedua bahwa ada exclusion restriction, bahwa ada variabel yang mempengaruhi seleksi itu tapi tidak langsung mempengaruhi outcome-nya. Karena kan di sini ya bahwa dia ada Kids LT6 ini dia mempengaruhi putusan bekerja sehingga diasumsikan tidak mempengaruhi upah secara langsung. Terus juga spesifikasinya di Heckman itu bahwa dia itu modelnya benar dan tidak ada omitted variabel penting, sama hubungan seleksi dapat dimodelkan dengan probit. Kalau kalian agak lupa, kalian bisa ingat-ingat lagi ya, baca probit itu apa sih kemarin itu. Oke. Terus yang D, apakah menurut Anda pendekatan yang dilakukan oleh teman Anda menghasilkan estimasi yang lebih baik dibandingkan pada estimasi oleh sebelumnya? Sebenarnya kalau ada pertanyaan gini sudah dipastikan, hampir dipastikan iya. Tapi yang bikin alasannya itu yang nanti bakal nentuin nilai kalian itu kayak hasil ujian kalian itu kurang lebih kayak gimana. Karena kan secara metodologis dia harusnya lebih baik karena dia mengatasi sample selection bias itu. Nah, tapi eh, karena regresi OLS awal itu hanya perempuan yang bekerja memiliki data upah. Sampelnya tidak random dan oke, sorry tadi agak kepotong ya. Oke, ntar gue share lagi. Nah, tadi mana sampai mana tadi? Oh iya, kalau tadi OLS awal kan hanya perempuan yang bekerja memiliki data upah, sehingga sampelnya itu tidak random. Terus juga OLS-nya dapat memasukkan estimasi bias, di mana Heckman ini kan kemudian coba ya memperbaiki hal tersebut dengan memodelkan proses seleksi kerja terlebih dahulu. Nah, tapi ada catatan juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, lambda ini di inverse mix ratio ini dia tuh nggak signifikan. Dia nggak termasuk di 0, dia nggak termasuk di 1%, dia nggak termasuk yang di apa di antara tiga yang tadi parenthesis tadi itu yang ada 0,01, 0,05, 0,1 dan sebagainya itu kurang lebih dia tuh nggak signifikan. Dan juga belum lagi di sini tuh mana ya tadi? Oh, sama rho-nya ini kecil atau kurang lebih itu efek dari inverse Miller ratio loh. Sebenarnya ini rho ini tuh dianggapnya sebagai efek dari inverse Miller ratio ini seleksi. Sehingga secara statistik itu tidak ada bukti kuat adanya sample selection bias pada data tersebut. Nah, implikasinya bahwa bisa saja bahwa hasil WLS awal itu kemungkinan sudah cukup baik, sehingga Heckman ini mungkin tidak benar-benar memberikan perbaikan besar pada estimasinya. Tapi kalau secara metodologisnya, kalau dari fundamentalnya sebenarnya udah bener kita pakai Heckman buat secara ekonometrik karena kita mencegah apa sample selection bias tadi sama pengujian formal terhadap sample selection bias itu ya terlepas walaupun hasil OL sudah bagus itu tetap diperlukan. Nah, selain itu juga dari hasil regresi kita dengan Heckman itu koefisien pendidikan itu efeknya turun. Kita tadi mana tadi? Ya, tadi education itu 0,107, kalau di sini itu
kita baca yang di sini ya, LW sini. Ini bukan ini buat yang inverse Miller ratio ini bukan yang ini. Kita pakai yang outcome equation. Ini dia 0,0977 sehingga menunjukkan bahwa sebagian efek pendidikan pada OLS itu mungkin memang dipengaruhi oleh bias seleksi walaupun tidak terlalu besar gitu efeknya. Oke, sampai sini dulu udah dua soal, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, ini bakal kaitan erat sama nanti kita pakai fixed effect, LSDV. Intinya soal 3 4 itu kita bakal bahas lebih baik tentang panel data sih. Nah, di sini ada pemerintahan negara Konoha. Dia memutuskan untuk meluncurkan program kesehatan bagi rumah tangga miskin. Nah, rumah tangga miskin di bawah tingkat pendapatan tentu akan mendapatkan kartu kesehatan yang dapat digunakan untuk mengakses layanan di berbagai klinik atau rumah sakit. Nah, kita, Anda sebagai peneliti diminta untuk melihat apakah terdapat korelasi antara kepemilikan kartu kesehatan dengan penggunaan layanan rawat jalan. Nah, Anda mengumpulkan banyak data untuk 2 tahun Shinobi dari rumah tangga yang sama, yaitu dia 1120 sama 1125. Program tersebut diluncurkan pada tahun 1122. Berikut adalah variabel-variabel yang tersedia dalam datanya. Jadi kita ada rumah tangga, tahun observasi, rata-rata kunjungan rawat jalan, eh, ini biner ya ini. Apakah rumah tangga punya kesehatan atau enggak? Anggota rumah tangga, ke rumah tangga, tempat tinggal, pengeluaran, rata-rata kejadian, kepemilikan rumah, tidak melanjutkan pendidikan, terus ini dan variabel kalau misalkan dia pendidikannya sampai mana, sehingga dia masukkan regresi seperti ini. Nah, ini sebenarnya kurang lebih mirip dengan ini sebenarnya kurang lebih itu gambaran dari first difference sebenarnya. Karena dia ada 2 tahun, jadi dia bandingin antara dua ini. Dia hasil regresinya ini. Ini buat 1120 sama ini 1125. Nah, misalkan Anda ingin menggunakan metode fixed effect untuk memperoleh estimasinya. Tuliskan model yang akan Anda gunakan. Di mana variabel kontrol covariat eh, klasifikasi mana variabel kontrol, covariat, variabel independen, apa saja yang akan Anda gunakan dalam estimasi itu. Sama asumsi dibalik estimasi fixed effect itu apa, jelaskan. Nah, ini yang gue bikin ya, modelnya kurang lebih. Karena data terdiri dari rumah tangga yang sama dengan dalam 2 periode waktu, maka data itu pakai panel data, udah jelas. Kalau kalian tadi ingat tadi ada 2 tahun dan segala macam dengan banyak variabel, maka dia pasti panel data. Di mana untuk estimasi pengaruh kepemilikan kartu kesehatan terhadap pengguna rawat jalan sambil mengontrol heterogenitas rumah tangga tidak teramati. Maka metode fixed effect itu cocok. Nah, metode efeknya kita bisa gambarkan jelas kalau ini output ya. Jadi dia jadi variabel independennya. Terus ini buat intercept. Nah, yang kita bisa pakai itu adalah yang pertama adalah di ini. Yang berkaitan langsung adalah apakah rumah tangga punya kartu atau tidak. Terus jumlah anggota rumah tangga itu mana, terus pengeluaran per kapitanya mana, terus rata-rata kejadian sakit dalam sebulan terakhir, sama house kepemilikan eh rumah kepemilikan rumah itu dia punya atau enggak. Terus ada error term, alpha sama utility. Ada error term, type fix efeknya sama individual fix efeknya. Nah, ini sebenarnya kalian harus sebenarnya ini kalian harus lebih ke analytical aja sih sebenarnya. Kalian buat nentuin variabel ini tuh eh, variabel mana sih yang memang menurut logiknya itu paling pas gitu buat dipakai buat karena kan dia rawat jalan berarti kan kita jelas udah jelas ya. Jelas apakah kita punya kesehatan ya, terus rumah tangganya ya dan segala macam itu kan berdasarkan logiknya ya. Sebenarnya kalian harus kenceng di logik di sini. Dengan di sini kita bisa klasifikasikan nih variabel utamanya kita health card-nya karena yang kita pengen apa tadi eh, apakah ada korelasi kepemilikan kartu kesehatan dengan penggunaan rawat jalan. Jadi variabel utamanya. Terus ada control time varying-nya.
variabel kontrolnya, yaitu rumah tangganya, pengeluarannya, atau kejadian sama rumah. Walaupun juga sebenarnya kalian bisa masukin juga kayak ini ya, kayak apakah kepala rumah tangga adalah perempuan, walaupun sebenarnya kemungkinan sebenarnya nggak ada efek drastisnya sebenarnya. Sama juga dami ini, dami pendidikan ini, walaupun sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga, karena dalam fixed effect-nya itu, variabel yang tidak berubah sepanjang waktu akan otomatis tereliminasi oleh within estimator. Kenapa kita pakai fixed effect kalau gitu? Ya karena kita nak coba nangkepin latent variable yang nggak bisa diobservasi itu, dan dia itu efeknya tetap sepanjang waktu tadi. Kalau kita bahas tadi IPM tadi kan ada karakteristiknya itu latent variable kualitas institusi, dia efeknya konstan dan berkorelasi dengan kepemilikan kartu kesehatan maupun penggunaan layanan kesehatan. Contohnya, preferensi terhadap kesehatan, biaya rumah tangga, kondisi kesehatan kronis, kualitas lingkungan, tingkat awareness kesehatan. Jika faktor-faktor tersebut dikontrol, maka ONS dapat menghasilkan omitted variable bias. Ini nggak usah kalian hafalin banget ya, tapi bisa kalian catat dengan cara mengatasi ya apa VCP itu mengatasi dengan cara kita menghilangkan seluruh faktor konstan tak dramatis melalui transformasi dari dalam within the meaning. Nah ini juga satu asumsinya bisa kalian catat juga bahwa kalau di VCP itu jika ada perfect multicollinearity, variabel independen yang memiliki variasi dalam waktu, errornya idiosyncratic, artinya tidak berkorelasi dengan explanatory variables setelah FED control, sama heterogenitas individu bersifat time invariant. Nah, kalau gitu gimana cara kita sebenarnya sih ingin estimasi model tersebut menggunakan stata sama sintaks perintahnya untuk estimasi fixed effect itu gimana? Sebenarnya ada sebenarnya paling basic itu sebenarnya kan nggak perlu 3 langkah ini sih sebenarnya. Tapi kalau kalian mau rinci itu pertama kita definisikan dulu, kita set dulu nih datanya. Mana yang mana yang apa yang data ke samping, mana yang data ke bawah, itu kita bisa definisikan dengan struktur panel. Kita atur dengan ketik xt set, di mana ini bawah itu kita observasi rumah tangganya, terus yang sumbu X itu adalah tausan observasinya, terus kita jalankan estimasi efek itu paling simpel aja. Ya ada XTREC-nya. Kalau kalau fixed effect random effect itu pakai XTREC ya. Kita nggak pakai regresi biasa. XTREC, terus Y-nya, terus X1, X2, X3, X4 seterusnya sampai ini. Terus Mahir sama koma FE. Ini buat FE itu fixed effect. Sebenarnya kalau nanti random effect itu nanti kalian bakal ada random effect. Nah, kalau kalian pakai robust standard error, kalian cukup tambahin aja di sini. Ada robustnya di sini. Di mana dia standard error robust terhadap serial correlation dan heteroscedasticitas dalam rumah tangga. Jadi cuma gitu aja buat comment statanya. Nah, sama yang C, dengan dia pakai fixed effect tadi, comment fixed effect tadi, dia menghasilkan estimasi berikut. Nah, interpretasi koefisien untuk variabel Herzog. Untuk apa yang dapat Anda simpulkan dari hasil estimasi tersebut? Jika Anda melakukan estimasi menggunakan FD, phase difference, atau LSDV dalam variabel, bagaimana sintaksnya? Terus bagaimana Anda membandingkan hasil antara eh, metode estimasi tersebut? Nah, kita bahas apa tadi bacanya di koefisien Herzog-nya. Berarti di sini koefisien Herzog tadi adalah dia ada 0,0294 dan p-value-nya itu 0,494. Nah, sebenarnya kalau kita interpretasi dari situ aja, kalau kita dari interpretasi koefisien saja, bahwa artinya rumah tangga yang memiliki kartu kesertaan itu memiliki rata-rata kunjungan rawat jalan sekitar 0,029 kali lebih tinggi dari per bulan dibanding rumah tangga yang nggak punya. Tapi harus kita catat juga bahwa dia secara statistik itu nggak signifikan karena p-value gede banget, 0,494. Karena p-value jauh di atas 0,05, dengan demikian kita gagal menolak hipotesis nol bahwa pengaruh
health card itu sama dengan nol, sehingga tidak dapat bukti statistik yang kuat bahwa kepemilikan kartu kesehatan meningkatkan penggunaan layanan rawat jalan dalam model fixed effect. Nah, aduh, gue kayaknya agak lupa buat nyantumin sintaks ya, kayak buat LSDV sama FD. Nanti gue tambahin aja deh nanti ke Kesma, nanti bisa dibaca ya langsung ya nanti. Gue agak lupa masukin sintaksnya. Tapi kalau kalian mau banding hasil metodenya, kayak tadi gue bilang kan tadi, sebenarnya LSTV itu nggak efisien karena dia ada dummy variable assign per observasi. Sementara first difference itu dia cari selisih per tahun, simpelnya. Kecuali mungkin dia datanya hanya dua periode saja, ya, fixed effect, misalkan 2020, 2021, kita pakai first difference 2020, 2021 juga. Maka ya kurang lebih estimator FE dan FD ini kan secara matematis akan menghasilkan hasil yang sangat mirip, bahkan kurang lebih identik gitu. Tapi karena tadi first difference itu kalau kita eh apa namanya tadi, kalau first difference tadi itu karena dia selisih antar tahun maka dia sangat sensitif gitu terhadap measurement error. Jadi sebenarnya dia kemungkinan nggak akurat gitu dalam estimasi itu. Sebenarnya kan kalau kita pakai fixed effect kan kita pakai deviasi dari mean itu kan, buat deviasi dari antara observasi tahun itu dengan min rata-rata rentang yang kita observasi gitu kan. Sebenarnya sehingga FA ini lebih efisien daripada LSDV. Sementara FE dan FD itu hampir sama kan hanya ada dua periode waktu. LSDV seperti yang dibilang tadi dia nggak praktis karena data besar, di mana FE biasanya jadi pilihan utama dalam praktik penanganan data karena efisien dan mudah diimplementasikan. Tapi pionirnya sebenarnya bukan bukan biasanya sih, malah apa harusnya atau memang biasanya jadi mandatory, bahwa sudah pasti kalau di antara FE, FD, LSDP, oh udah jelas biasanya mesti FE yang dipakai. Jadi itu kurang lebih. Hmm. Terus ada lagi. Oh iya sih, gue belum tambahin lagi ya. Sorry, sorry. Di sini misalkan ada Anda mengumumkan data tambahan pada tahun 1000 Shinobi 1127. Apa yang akan terjadi jika Anda membandingkan hasil estimasi antara metode first difference, perintah fixed effect di stata, atau metode dynamic variable? Metode mana yang Anda pilih? Sebenarnya ini sama aja ya, kayak berarti ini sebenarnya kurang lebih yang tadi C sama C tadi itu kurang lebih sama jawab yang D. Metode yang mana yang akan Anda pilih? Sebenarnya udah jelas tadi FE tadi. Ya sih, ini nggak perlu gue tambahin lagi, tapi intinya mungkin gue tambahin lagi ya. Mungkin C dan D ini buat eh, FD first difference versus fish effect versus last effect. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Jadi soal tiga tadi lumayan agak muter-muter di FE. Tinggal satu soal terakhir ya. Ini juga kurang lebih sama bahas kita bahas tentang CRE, random effect. Nah, ini kalau ini tadi gue nanti bakal bahas rinci ya. Tadi gue belum nyinggung apa itu correlated random effect, spesifik kayak gimana, kita bakal bahas di sini, di soal 4. Kalau ada yang mau nggak mau ditanyain, eh ya kita bisa lanjut ya ke soal 4. Nah, kalau di sini tuh dia soal 4 tuh ada Anda diberi data NLS work. Datanya itu rinciannya adalah dia data panen data terkait perempuan yang bekerja di Amerika Serikat. Nah, variabel-variabel kunci dalam dataset ini itu mencakup eh, pertama tuh learn wage, itu dia yang berfungsi sebagai dependennya, terus ada age-nya, umur responden, perubahan antara waktu, terus tenure, lama masa kerja, terus race, variabel kategorik, tidak berubah antar waktu.
Oh ini, oh ini konteks Amerika ding wajar ding. Satu jika kulit hitam, nol jika lainnya. Terus ada ID code, kode identifikasi individu sama tahunnya. Dan dengan dia pakai outcome equation sebagai berikut. Learn wage, plus intercept, plus age, plus tenure, alpha, sama error vector. Nah, dengan tadi informasi yang kita tadi dapat, ya, apa asumsi utama dalam estimasi random effect yang dilonggarkan oleh correlated random effect? Jelaskan. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, eh correlated random effect ini bisa dibilang sebagai jalan tengah antara fixed effect dengan random effect. Karena mungkin ada beberapa karakteristik yang kita tuh memang sifatnya konstan, kayak model awal tadi, eh di- latent variable kayak itu bersifat konstan, apa bersifat fix, kayak itu makanya dia fixed effect. Tapi mungkin ada juga dalam situasi tertentu tuh dia harus compromise efek-efek yang ada di random effect itu. Nah, mungkin lebih tepatnya di sini sih dijelasin. Nah, kalau asumsi utama dalam model efek random effects itu adalah bahwa dengan equation ini, covariant ini, artinya efek individu yang tidak teramati itu diasumsikan tidak berkorelasi dengan seluruh variabel penjelasnya. Ini yang tadi ya gue bilang tadi kalau kita meliti IPM, kalau kita pakai random effect maka asumsinya bahwa kualitas institusi itu mungkin kemungkinan kualitas institusi, regulasi dan sebaliknya itu mungkin kemungkinan tidak berkorelasi terhadap kemajuan IPM gitu misalkan. Sehingga dalam konteks ini karakteristik individu yang tidak teramati, misalnya tadi itu karena kita bahas upah di Amerika Serikat, maka kita mungkin tidak mengakali, tidak mengakui latent variable ini kayak misalkan ada ability-nya, motivasinya, terus produktivitas bawaannya sama di mana hal tersebut dianggap tidak berkorelasi dengan umur maupun lama masa kerja. Sehingga asumsi ini kalau kita pakai logic basis eh, ekonomi ya, dia itu kan nggak sebenarnya nggak terlalu apa sering terlalu kuat dan tidak realistis. Misalkan pekerja itu yang lebih produktif mungkin memiliki tenur lebih panjang gitu. Dan ini produktif bawaan ini dia dianggap nggak berkorelasi. Sehingga tenur itu berkorelasi dengan efek individu yang tak teramati. Nah, karena kan ini random effect ini nggak ini kan dianggap latent variable itu nggak berkorelasi dengan eh, seluruh variabel penjelas. Nah, jadi kita jalur tepuhnya itu ini. Dan terkadang kan fixed effect itu terkadang nggak semua belum tentu semuanya bisa memiliki efek yang sama gitu kan. Dimana mungkin kalau di sini tidak berkorelasi, mungkin berkorelasi tapi mungkin dalam konteks kayak gaji gitu kan belum tentu juga full berkorelasi gitu. Jadi cara random jalan tengahnya gimana? Kita pakai model correlated random effects atau lebih tepatnya pendekatan Mandel, di mana dia itu melonggarkan asumsi tersebut dengan mengizinkan bahwa covariant itu tidak sama dengan nol. Kalau random effect covariant sama dengan nol. Di mana cara ini melakukan ini dengan memasukkan rata-rata individu dari variabel time varying ke dalam model. Jadi makanya dia equationnya, mana tadi equationnya? Oh, tadi regressionnya kita di sini di soal tadi ada age, ada tenure. Maka kalau di sini dia ini ada tambahan lagi individunya. Dia tuh kayak ada tambahan simbol efek individunya itu di regresinya itu. Jadi ide utamanya dengan alpha. Apa tadi dia efek individunya sama dengan theta nol theta satu H individu plus theta 2 tenure individu plus R. Dengan kovariannya asumsi kovariannya sama dengan nol. Jadi korelasi antara regresor dan efek individu ditangkap oleh grup NIST tersebut. Sehingga keunggulan correlated random effect itu bahwa dia tetap bisa mengestimasi variabel time invariance seperti race. RAS, tetapi tetap dia bisa tetap robust seperti fixed effect di mana terdapat korelasi antara regressor dan efek individunya dan menghasilkan within estimator yang sama rentang estimator yang sama dengan kalau kita pakai fixed effect untuk variabel yang time varying gitu. Jadi itu.
buat ini ya time varying baru-baru. Oh ya, time varying itu yang artinya yang baru-baru antar waktu ya. Itu. Nah, kita bisa pindah ke B. Mana tadi? Nah, dalam stata dia Anda itu menjalankan perintah berikut. Pakai XTZ ID code, terus dia menemukan hasil regresi, tiga regresi, dia simpan hasil regresinya, kemudian, nah ini yang gue tadi sodorkan tadi ya, perbandingan kualitas data. 0,01, 0,05, sama 0,1. Nah, dengan hasil perbandingan ini, dan di sini dia tandai dia antara random effect, korelator random effect sama FE. Nah, jelaskan makna dari koefisien tenur variabel tenur pada kolom 2. Kolom 2 berarti di sini di korelator random effect. Berarti karena dia 0,0211 dan dia karena dia di sini tuh bintang 3 ya. Berarti dia bagus datanya, hasil regresinya, dia P value-nya dia lebih kecil daripada 0,01. Bahwa artinya kenaikan tenor selama masa kerja sebesar 1 tahun itu dikaitkan dengan kenaikan eh, wage-nya itu, dan wage-nya itu sekitar 0,0211. Karena tadi ya, kita tadi baca tadi pakai ini asumsi ini jangan lupa yang mana tadi? Pakai logaritma tadi. Iya, kita pakai yang log level ya. Berarti log level berarti kita baca 100 kali B persen jadinya. Nah, ya, jadi karena dependent variable berbentuk logaritma, maka lebih tepatnya delta WC itu sekitar 2,11%. Jadinya lebih tepatnya, walaupun ini sebenarnya nggak belum tentu ceteris paribus ya, seperti yang gue bilang di paruh pertama itu, bahwa tambahan 1 tahun masa kerja meningkatkan upah sekitar 2,1% ceteris paribus. Walaupun ini sebenarnya nggak belum tentu ceteris paribus juga. Nah, dalam model CRA ini, bahwa berarti karena dia pakai correlated sebagai compromise antara random effect sama fixed effect, berarti dia ini interpretasinya adalah within effect, yaitu bahwa perubahan lama masa kerja itu dalam individu yang sama sepanjang waktu, dan karena dia setelah apa mengontrol karakteristik atau latent variable dari per individu yang tak teramati melalui pendekatan Mandelax atau CRA tadi, sehingga dia hasilnya jauh lebih akurat, dia bisa kompromasi dari sini. Nah, tapi kemudian ada pertanyaan lagi nih di sini. Bagaimana Anda menjelaskan perubahan koefisien tenur lama masa kerja itu dari kolom 1 ke kolom 2 CRE. CRE. Berarti yang 0, sini 0,0255 sini sama 0,0211. Nah, ingat ya, kalau dasarnya kan kalau kita sebenarnya semakin kecil hasil regresi ini kan artinya sebenarnya semakin bagus ya, artinya kualitas regresi kita. Makanya kenapa kalau sebenarnya hasilnya kayak gini 0,0255 terus dia turun pas pakai CRE itu jadi 0,0211, berarti dia itu hasilnya lebih bagus. Dimana di sini cerminkan di sini bahwa penurunan ini menunjukkan bahwa model RE sebelumnya kemungkinan mengalami bias akibat asumsi random effect yang terlalu kuat. Benar kan? Lebih kecil. Makin lebih kecil lebih bagus. Dimana dalam random effect tadi tenor itu dianggap tidak berkorelasi dengan efek individunya, dengan latent variabelnya itu. Padahal kemungkinan pekerja dengan ability tinggi dia mungkin bisa lama masa kerjanya lebih lama, terus juga menerima upah yang lebih tinggi. Sehingga sebagian pengaruh ability itu tercampur ke koefisien tenor, sehingga koefisien RE itu menjadi upward bias. Nah, kalau kita tadi pakai CRE tadi, kita ada masukin tenor bar sama H bar ini tuh rata-rata kurang lebih rata-rata dari tenor ya sebenarnya sama H bar. Ini sebenarnya yang bikin beda antara ini ya, antara antara regresi biasa H tenor sama CRE, bahwa dia pakai tenor bar sama H bar.
Nah, sehingga maka korelasi antara efek individu dan regresi itu mulai dikontrol, sehingga hasilnya efek tenur murni, within efeknya menjadi lebih kecil, yaitu turun dia dari 2,55% jadi 2,11%. Selain itu juga, tenor bar ini signifikan positif, menunjukkan memang terdapat hubungan antara rata-rata lama masa kerja individu dan efek individu yang tak teramati. Ini ya, jadi ini kurang lebih relasi yang menggambarkan antara efek individu ini lebih tergambarkan di tenor bar ini sama H bar juga. Ini menjadi indikasi bahwa sebenarnya asumsi random effect itu sebenarnya tidak valid, kurang valid sebenarnya lebih tepatnya. Oke. Nah, yang D, bagaimana model korelator random effect ini memungkinkan Anda untuk mengestimasi pengaruh dari regresor yang tidak berubah antar waktu seperti race. Nah, kalau model efek phase effect biasa tadi kita sebut ya, variabel yang tidak berubah sepanjang waktu akan hilang akibat transformasi within atau di meaning. Kalau kalian regresi menggunakan stata, maka kalian akan nemuin tuh biasanya kalau eh, data-data yang bisa biner 0 sama 1 tuh biasanya bakal langsung dikeluarin sendiri sama modelnya nanti stata itu langsung dikeluarin karena kalau kita hitung race nilai pada saat itu dengan rata-rata race misalkan itu kan nilai sama dia nggak ada bedanya gitu sehingga dia sama dengan 0 ya berarti dia otomatis dikeluarkan gitu kalau kita asumsikan misalkan ya itulah misalkan kita bandingin data dengan individu ada race kan race itu nggak akan berubah satu sepanjang tahun ya satu 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 kan nggak mungkin tiba-tiba dia race nya nol gitu kan nggak mungkin sehingga dia dengan kurangnya nol maka secara mekanisme stata itu bakal ngehapus gitu variabel ini maka itu tidak masih pengaruh race padahal sebenarnya kan kalau kita pahamin kan dalam konteks apalagi Amerika gitu ya bahwa race itu kan sebenarnya juga mempengaruhi sehingga kalau kita pakai correlated random effect dia tetap pakai struktur random effects eh tapi dia tidak menghilangkan variasi between individual gitu. Keunikan dari per individu itu kita nggak apa kita nggak hilangkan gitu. Dengan kita masukin rata-rata grupnya, maka korelasi antara regresor dan efek individu itu sudah dikontrol. Sehingga model tetap dapat mengestimasi variabel time invariant seperti race. Jadi, CRE itu memiliki keunggulan bahwa dia dapat mempertahankan kemampuan RE untuk mengestimasi variabel konstan waktu, tetapi dia tetap bisa mengatasi bias yang akibat korelasi dengan individu. Itu buat yang D. Nah, satu lagi itu ada di sini soal E, bahwa jelaskan mengapa koefisien tenor itu dalam model CRE itu secara numerik sama persis dengan koefisien dalam model FE. Mana berarti? Ini ya berarti tenor dan CRE ini sama tadi 0,0211, terus phase effect juga 0,211. Nah, implikasinya apa? Karena artinya ya eh, bahwa pendekatan CRE ini sebenarnya secara teoritis ini kan tadi seperti dibilang ya tadi di PPT review itu bahwa sebenarnya dia itu menghasilkan estimator within atau jangkauan estimasi yang kurang lebih mirip gitu buat dengan fixed effect untuk variabel time yang dia time varying gitu sifat variabelnya. Sehingga ketika CRE itu masukin X bar variabel individu gitu, rata-rata individu dari variabel time varying, maka seluruh korelasi antara regressors dan efek individu itu dapat dipisahkan. Akibatnya, bagian within individual itu dari variasi data itu di mana dia digunakan di FE jadi identik dengan estimasi pada correlated random effect. Di mana secara intuitif itu berarti mixed effect itu menggunakan deviasi dari rata-rata individu terus juga untuk CRE, dia memasukkan rata-rata individu secara eksplisit. Nah, kedua pendekatan akhirnya mengekstrak informasi within yang sama. Itu karena itu koefisien variable time variant pada CRE itu akan sama dengan FE apabila spesifikasi CRE-nya itu benar. Oke, itu mungkin buat soalnya. Oh ya, sama gue ada lupa sedikit tadi mana tadi? Gue tadi sempat nyinggung yang tentang DID. Sebenarnya ini gue nggak bikin page khusus ya buat apa buat apa sih namanya buat membahas ini tapi kalau yang kalian perlu tahu aja sebenarnya
Just in case kalian nanti ini ya, just in case kalian tuh nanti tanya sebenarnya, kalau di ID itu sebenarnya tuh dia seperti yang dimention dia kuasi eksperimental. Jadi gimana? Kita tuh nanti bakal bandingin gitu. Simpelnya gue bakal puter sesingkat-singkatnya aja. Kalau misalkan kita bandingin antara provinsi gitu, terus pemerintah pengen mencoba keberhasilan program apa ya misalnya? Eh, Apa ya program yang bagus ya? Eh, oh, misalkan BPJS gitu misalkan. Atau enggak apa ya? Oh, misalkan bidik misi misalkan. Nah, nanti kita bisa misalkan observasinya itu ada dua. Yang pertama tuh adalah kelompok treatment. Misalkan tuh nanti kita bandingin ya. Misalkan ada dua provinsi yang kita observasi. Yang pertama tuh adalah kontrol, yaitu misalkan mana yang setara IPM-nya ya. Ah, misalkan Jakarta gitu ya. Sama yang kita kasih treatment itu misalnya Jogja, misalkan. Nah, Jogja. Nah, kita tuh nanti ada bakal faktor eh, sebelum sama sesudah. Sebelum, sebelum, aduh, kok gini sih. Ayo, udah nggak apa-apa lah. Sebelum sama satu lagi itu sesudah. Sesudah. Nah, kalau misalkan nih, berarti tadi kita tadi sepakat ya bahwa Jogja itu dia sebagai variable treatment. Sementara Jakarta ini dia ini sebagai variable kontrol. Nah, berarti kita misalkan nih efek bidik misi, misalkan eh misalkan kita kaji dari sejauh mana eh masyarakat itu misalkan jadi banyak dapat pekerjaan gitu misalkan dengan kita ini. Berarti kan di sini tuh bentar ya, mana lagi? Oh ini sih. Kalau kita pakai pakai DID, difference in difference itu berarti treatment ini yang kita nanti bakal kasih bidik misi, yang Jakarta ini nggak bakal kita kasih. Misalkan ada 60, misalkan employment-nya dulu, aduh, kok gini sih? Nah, ini misalkan dulu employment-nya sekitar, biarinlah, 7 8 misalkan. 78 misalkan. Sementara Jakarta dulu tuh misal eh dia tuh 81. Sorry agak jelek ya, tapi nggak apa-apa. Nah, misalkan kita nanti kasih treatment tuh kemudian kasih treatment bidik misi misalkan. Nah, dia naik misalkan yang dapat pekerjaan jadi 85% gitu. Sementara dia di sini tuh Jakarta itu karena dia nggak dapat treatment dia 83%. Aduh, sorry. Jelek banget. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya selisihnya. Dari 78 ke 85 dia ada sisi kemajuan 78. Sebenarnya kalau kita nggak kasih treatment, Jakarta itu dia cuman dapat dua doang. Dua di sini 7. Nah, ini walaupun mungkin nggak keluar ya nanti di soal kalian ya. Mungkin bisa keluar atau enggak, mungkin sebatas konsep aja. Tapi intinya kalau kalian pakai dia ini, nanti kalian bisa simpulkan bahwa, oh, terus nanti dari selisih ini ya, 7 ini, ketika Yogyakarta 78 ke 8, 78 ke 85 dia dapat 7, sementara uh, Jakarta dia 81 ke 83 employment rate-nya kita selisihin dari hasil tadi 7 dikurang 2, 5. Ya, 5. Nah, artinya apa? Bahwa dia nanti bakal bikin kesimpulan misalkan kalau kita konteks tadi bidik misi gitu misalkan ya, kita nanti bakal misalkan bikin kesimpulan bahwa bidik misi ini berpengaruh dalam meningkatkan employment dari masyarakat tuh sekitar 5% gitu misalkan.
Walaupun nanti konteksnya dalam di ID bakal agak rumit ya nanti, dan gak bak cuman kalian cuman disinggung doang kan, kalian di difference sama dosen kalian gitu, nggak, karena kan kalian lebih banyak fokus ke panel data ini, tapi kalian cukup tahu tahu juga sih, biar nanti tuh takutnya kalian kalau ada beberapa soal disinggung juga. Oke, itu ya, kurang lebih apa lagi ya tadi? Tobit, truncated regression, sample selection, eh di ID udah, panel data udah. Nah, itu kurang lebih ya, buat pembahasan malam ini. Mungkin beberapa nanti akan ada yang gue lengkapin nanti jawabannya kalau emang perlu. Sama nanti PPT-nya udah gue kasih juga ke Kesma, kalian bisa baca langsung. Sama soalnya ini juga bisa buat latihan juga. Tapi yang intinya ingat yang tadi beberapa tadi, kayak misalkan cara baca, terus metode tadi, dan terutama uji tes itu kalian jangan lupa tulis juga di cheat sheet kalian, karena itu akan sangat membantu juga sih. Dan juga buat yang memang butuh buat sisi tambahan gitu, nanti kalian bisa cek di link kuliah gue ya, di ada di PPT kok tercantum gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya dari gue juga, karena juga udah malam juga, udah berapa? Udah 8.37 juga. Mungkin gue akhirin eh, untuk pembahasan kita kali ini ya di CSPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue serahkan kembali ke Kesma ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Torik atas pemaparan materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang masih mau nanya atau mungkin udah malam lanjut langsung kita tutup aja kali ya. Karena udah setengah 9 juga pada mau istirahat. Jadi oke teman-teman makasih buat kehadirannya buat alarm malam ini. Jadi langsung gua tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh live. Waalaikumsalam. Thank you Bang Tori. Gue izin live ya. Yo, thank Thank you you Bang. semua. Makasih, Kak. Ara